Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aryo Nugroho, NIM 2018-31065 dari jurusan Informatika TPLN. Saya akan menjelaskan tentang array. Yang pertama itu array, pengertiannya adalah array merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa array merupakan kumpulan dari data-data tunggal yang dijadikan dalam satu variabel array yang alamat memorinya berbeda dengan selanjutnya, disebut dengan elemen-elemen array yang bisa kita akses berdasarkan indeks. Sebagai contoh, saya mempunyai 5 buah data dengan nilai 1, 2, 3, dan 5 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tipe data integer atau dalam kurung int. Kita bisa mendeklarasikan tiap datanya dalam satu variabel. Misalnya integer a sama dengan 1 titik koma, integer b sama dengan 2, integer c sama dengan 3, integer d sama dengan 4, integer e sama dengan 5. Nah, itu sebagai contoh ya, 5 buah data dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, tapi deklarasi tersebut di atas menjadi tidak efektif karena terlalu banyak variabel yang digunakan. Kita dapat memanfaatkan array dalam hal ini. Kita dapat menggunakan satu variabel, misalnya memasukkan semua data ke dalam variabel a dengan struktur array seperti berikut: integer a buka kurung 5 sama dengan buka kurung berawal 1, 2, 3, 4, 5, jangan lupa ditutup dengan titik koma akhirnya. Perlu diperhatikan bahwa pada C++ indeks array selalu dimulai dari 0 bukan 1. Dalam mendeklarasikan sebuah array, kita harus menggunakan tanda seperti tutup kurung, tapi seperti tutup kurung, tapi contohnya bracket untuk menghitung besarnya memori yang dibutuhkan untuk variabel a. Array di atas adalah 5 kali 2 byte. 2 byte merupakan ukuran satu buah data dalam bentuk integer. Jika kita ingin memanggil sebuah data pada array, misalnya kita ingin memanggil elemen kedua, memanggil sebuah data pada array, misalnya kita ingin memanggil elemen 2, maka kita dapat memanggilnya dengan menuliskan sintaks seperti berikut: x sama dengan a bracket 1 titik koma. Seperti itu contohnya. Bentuk umum dari pendeklarasian sebuah array adalah sebagai berikut: tipe data array bracket jumlah data titik koma. Contoh kode atau program dari C++ untuk menampilkan array: pagar include iostream, itu termasuk header. Pagar include corneo.h using namespace std integer main. Nah, awal dari di bawah integer ini kita harus menggunakan buka kurung berawal. Yang pertama, mendeklarasikan nilai-nilai ke dalam variabel a. Ini seperti ini contohnya: int buka kurung 5 sama dengan buka kurung berawal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk menampilkan nilai yang terdapat pada elemen array. For buka kurung integer i sama dengan 0 buka kurung berawal i lebih kecil 5 titik koma i plus plus, buka kurung berawal lagi, cout
masukkan namanya nilai data pada elemen ke titik koma atas lebih kecil i titik koma. Cout titik koma atas sama dengan a dalam kurung i NDL titik koma. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita harus kasih gauge, baru akhirnya tutup kurung berawal. Nah, jika dijalankan mode kode di atas atau setelah kita running menggunakan sebuah aplikasi compiler, misalkan yang kita pakai ini adalah C++, maka akan ditampilkan pada komen Windows seperti tampilan berikut. Nah, dari codingan yang ada di atas ini, setelah kita running dia keluarnya seperti ini. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, ada array satu dimensi. Di bawah ini adalah contoh program menggunakan array satu dimensi yang di dalamnya terdapat proses mengirim nilai dalam elemen array dan menjumlahkan semua elemen array. Nah, di sini ada contoh codingannya. Pagar include Ustream using namespace std titik koma integer main buka kurung, setelah itu buka kurung berawal. Nah, yang pertama itu kita masukkan integer AR nilai 5. Yang kedua int tampung sama dengan 0. Nah, kenapa kita masukkan kedua ini? Untuk mendeklarasikan array nilai dengan 5 buah elemen berisi integer. Selanjutnya cout sama dengan ini supaya yang berada di atas ini menunjukkan seperti membuat tema gitulah. Terus di dalam tulisan itu ada program menjumlahkan semua elemen array. Selanjutnya cout garis miring n sama dengan isi array sama dengan garis miring n tutup titik 2 untuk mengisi nilai di dalam elemen array. For int is 0 titik koma i kurang 5 i plus buka kurung cout isi indeks yang berada di dalam bilangan ini atau di array ini. Terus in ar nilai i titik koma. Selanjutnya for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 5 titik koma i plus tampung sama dengan tampung sama dengan tampung ditambah ar nilai buka kurung i. Cout hasil jumlah semua elemen array tampung titik koma. Yang terakhir itu harus menggunakan return 0 titik koma. Nah, dari hasil codingan yang ada di atas, cout-nya tampilannya seperti ini. Nah, ini kan sudah terrunning. Nah, kalau misalnya sama dengan ini nggak harus juga dengan angka yang sama. Ini misalnya diisi indeks ke 0 bisa di angka 3 atau 4 selanjutnya, dan ini hasil jumlah akhirnya.